Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke bab baru itu, kemarin yang di penghapusan nun, di in syartiyah itu kan ketika in berada sebelum ma, itu ma zaidah yang ditambahkan di setiap adawatu syartin selain mata. Atau kata Syekh qablala, ini la-nya la an-nafiyah, qablala lan tursama, artinya tuhdhaf nunnya kan. Berarti kan ada dua keadaan tuh, nun di in syartiyah itu dihapus, tidak dituliskan ketika dia dimasukkan kepada ma, disambungkan dengan ma-nya itu ma zaidah yang ditambahkan di setiap adawatu syartin selain mata. Dan juga ketika dia disambungkan dengan la. Ini seperti disebutkan di ayat illa tansuruhu faqad nasarahullah. Illa tansuruhu, ini illa tansuruhu, ini illa. Ini meskipun ini kan sebenarnya rujukannya kalau sudah Al-Qur'an kan berarti ini termasuk ar-rasmu al-utsmani. Ya ala kulli hal, ini nanti ketika in asyartiyah dimasukkan kepada la an-nafiyah, ini sama seperti ketika dimasukkan kepada ma az-zaidah. Jadi dia tidak dituliskan lagi meskipun misal dia diucapkan. Terus di ini saat an-nasibah kan. Kemudian yang selanjutnya itu kan apa? Penghapusan nun di an. An itu kan secara jelas disebutkan beliau kalau an-nya itu nasibatul mudhari, kalau dia nasibah. Nah, ini dihapus kapan? Kata beliau kalau apa? Kalau disambungkan dengan la kan. Ini la-nya mau la nafiyah ataupun la zaidah. Intinya kalau dia disambungkan dengan la, mau dia la an-nafiyah ataupun zaidah, anunnya tidak lagi dituliskan. Nah, ulama bilang gini, ketika ini disebutkan atau syarih menyebutkan, asy-syarih asy-syangkiti menyebutkan bahwa ketika disebutkan an-nya itu nasibatul mudhari, berarti kalau dia an mufassirah atau an mukhaffafah, dia enggak disambungkan. Jadi itu kaidnya kaid mu'tabar itu an nasibatul mudhari untuk mengeluarkan apa? An mufassirah sama an mukhaffafah minats tsaqilah. Karena an itu kan ada tiga. Ada an masdariyah, ada an mufassirah, ada an zaidah. Ya kan? An zaidah, an mufassirah, an masdariyah. An masdariyah itu ada dua. Ada nasibah, ada mukhaffafah minats tsaqilah. Yang dihapus nunnya kalau dimasukkan atau disambungkan dengan la itu yang mana? An masdariyah yang dia nasibah. Tapi kalau an zaidah, an mufassirah, an masdariyah tapi dia mukhaffafah minats tsaqilah, maka dia tidak dihapuskan. Artinya dia tidak diidghamkan loh. Jadi kalau misalkan ya kita buat jumlah nih kan. Uhibbu alla, misalkan uhibbu an la yaktumal ilma, atau uhibbu alla yaf'ala syarra. Ini uhibbu an la, ini an-nya ini maksudnya anhu. Jadi an-nya ini mukhaffafah minats tsaqilah. Jadi uhibbu, atau ya kalau an mukhaffafah minats tsaqilah ya gini ya. Sebelumnya harus ada alima wa akhwatuha yang dia yufidul yakin. Berarti jangan sampai uhibbu. Contohnya lain. Atayaqqanu misalkan. Atayaqqanu an la yaf'alu syarr. An la yaf'alu syarr. Atayaqqanu an la yaf'alu syarr. Jadi kalau tadi uhibbu an la yaf'ala syarr, ini an-nya nasibah disambungkan. Artinya nunnya tidak lagi dihapuskan. Tapi kalau atayaqqanu an la yaf'alu syarra, la yaf'alu, dia tidak menasabkan. Nanti takdirnya apa? Atayaqqanu anhu la yaf'alu syarra. Nah, ini kalau ini nanti penulisannya tidak disambung. Nah, jadi ketika disebutkan nasibah, ini berarti kalau dia an mukhaffafah minats tsaqilah,
atau an mufassirah ini nunnya tetap dituliskan meskipun setelahnya misalkan ada la. Nah ini penting sekali nih. Jadi nanti bisa antum dapetin di kitab-kitab imla. Nah, ini termasuk ya tafrik yang penting karena ketika kita nulis ya annya, kalau an nasibah ya setelahnya disebutkan la, ini disambungkan, artinya nunnya tidak lagi dituliskan, disambungkan, diidghamkan dia kepada la yang setelahnya. Tapi kalau annya mukhaffafah, an la yaf'alu syarra, sebelumnya pasti ada fi'lul yaqin. Nah ini nanti dia tidak diidghamkan dan nunnya juga tidak dihapus. Nah, kita masuk ke bab ini gampang saja ya. Fi ma yajibu fasluhu aw wasluhu minal kalimat. Jadi menjelaskan, bab ini menjelaskan mana dari kalimat yang dalam penulisannya harus dipisah dan harus disambung. Nah kaidahnya, kalau yang nanti antum bisa dapat dari kitab-kitab imla, semua kalimat yang bisa ibtida'u biha sama al-waqfu 'alaiha ini asalnya disambung. Jadi kullu kalimatin yasihhu al-ibtida'u biha wal waqfu 'alaiha fayufsal. Jadi gimana Ustaz? Kullu kalimatin yasihhu al-ibtida'u biha wal waqfu 'alaiha, ini apa Ustaz? Fusilat. Fusilat maksudnya apa fusilat? Penulisannya dipisah. Atau kalau kita pengen buat al-asru fil kalimah allati yasihhu al-ibtida'u biha wal waqfu 'alaiha al-faslu. Fasal berarti dipisah. Ya macam apa? Ya kalimat-kalimat, misalkan antum tulis kalimat ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ini gimana cara nulisnya? Kalau antum disuruh nulis, coba ana diktekan ke antum ja'a Zaidun. Ya ja'a Zaidun berarti gimana ja'a Zaidun? Ya dipisah. Ja'a ditulis terpisah daripada apa? Zaidun. Ini maksudnya. Jadi setiap kalimat yang kita bisa memulai jumlah dengannya atau menutup jumlah dengannya, nah ini asalnya penulisannya pasti dipisah dengan kalimat yang lain. Dan ini tentunya saat mu'dham kalimat ini hakikatnya ya seperti yang tersebutkan. Artinya dia bisa untuk memulai jumlah, bisa juga berhenti atau sebagai tanda waqaf berhentinya jumlah. Arti kita bisa berhenti di akhirannya. Nah ini asalnya dipisah. Berarti mafhumnya kalau kalimatnya tadi tidak bisa diwakaf padanya atau kita tidak bisa mulai jumlah dengannya, ini disambung. Kan kita udah pernah sebutkan di awal pertemuan, ya kan? Di awal pertemuan apa yang pernah kita sebutkan, Seth? Di awal pertemuan kita bilang apa? Setiap kalimat yang tidak bisa kita memulai jumlah dengannya, seperti apa? Domir rafa muttasil. Domir rafa, bukan domir rafa saja, intinya domir muttasil. Itu tidak bisa. Yang namanya domir muttasil itu kan ya secara definisi alladzi la yubtada'u bihil kalam. Berarti kan kita tidak bisa memulai jumlah dengan domir muttasil kan, mau yang jernya, mau yang nasabnya, mau yang rafa'nya. Nah ini nanti gimana kita kemarin sebutkan apa aja dari huruf, ada dari kalimat yang tidak bisa dimulai sebuah jumlah dengannya, maka penulisannya gimana? Disambung kepada yang sebelumnya kan? Atau kalau kalimatnya tadi terdiri dari satu huruf, seperti apa? Huruf-huruf jar yang satu huruf alba. Ini tidak bisa wakaf padanya kan? Karena dia satu huruf. Tidak boleh kita wakaf pada kalimat yang satu huruf, tidak ada nanti pengucapannya. Karena kan wakaf itu kan akan mensukunkan. Nah dia satu huruf ya tidak bisa. Nah ini seperti huruf-huruf yang cuman satu hurufnya, tidak bisa wakaf padanya. Nanti penulisannya gimana? Disambung kan? Disambung kepada yang mana? Yang setelahnya. Jadi ada kaitannya dengan yang pernah kita singgung. Ini kaidah dalam penulisan bahwa mafhum dari yang barusan kita sebutkan, selama kalimat tadi atau kalimat-kalimat yang kita tidak bisa mulai dengannya jumlah, atau
Tidak bisa kita berhenti di akhirannya, artinya tidak bisa wakaf pada kalimat tersebut. Nah ini hukumnya berlawanan dengan asal, berarti apa? Dia disambung. Jadi mafhumnya gimana? Saat kaidah tadi kan al-aslu fil kalimah allati yasihul ibtida'u biha wal waqfu 'alaiha, kan apa? Al-faslu kan? Berarti al-aslu fil kalimah allati madza? Allati la yasihhu al-ibtida'u biha awil waqfu 'alaiha al-wasl. Disambung berarti. Bedanya tafsirnya gini. Kalau dia la yasihul ibtida'u biha, wasluha dengan apa? Qablaha atau ba'daha? Bima qablaha. Tapi kalau yang la yasihu al-waqfu 'alaiha, wasluha ila madha? Ila ma ba'daha, bima ba'daha. Waktu saat jadi kalimat-kalimat yang tidak bisa ibtida dengannya, tidak bisa wakaf dengannya, ini nanti dalam penulisannya pasti disambung. Bedanya tafsirnya, kalau yang nggak bisa ibtida nanti disambungnya dengan yang sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan domir mutasil. Dia boleh kita wakaf pada kalimat domir mutasil bisa, cuman tidak bisa apa? Kita mulai jumlah dengan yang namanya domir mutasil. Nah ini nanti apa? Dia selama tidak bisa ibtidak dengannya, nanti diwasal. Tapi kalau tidak bisa ibtidak, ini wasalnya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau yang tidak bisa wakaf padanya, nah ini juga disambung penulisannya, tapi penulisannya tuh Pak disambung kepada yang setelahnya. Ini seperti apa? Seperti ba'du hurufil jar yang hurufnya apa? Satu huruf saja. Al-lam, al-qaf, al-ba. Nah ini nanti penulisannya disambung kepada yang setelahnya. Ini kaidah yang menjadi patokan nanti dalam bahasan-bahasan yang berkaitan dengan al-fasl wal wasl ini. Intinya fasl itu artinya memisah, wasl itu berarti artinya apa? Menyambung kalimat penulisannya dengan kalimat yang lain. Nah, kata Syekh memulai pembahasan ini dengan menyebutkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Tapi ini ya kaidahnya lebih ke ya kalau misalkan kalau misalkan ada kalimat yang sukun, ada kalimat yang awalnya sukun, nah ini tidak bisa kita mengucapkan apa? Kalimat yang awalnya sukun, maka harus ditambahkan hamzatul wasl. Dan begitu pula kalau misalkan kalimat itu berharokat, kita tidak bisa wakaf kepadanya kecuali dengan apa? Kecuali dengan mensukunkannya. Jadi beliau memulai bukan dengan menyebutkan dua kaidah fasl dan wasl yang kita sebutkan, tapi lebih kepada ya menyebutkan kaidah ibtida wal waqaf. Jadi kata beliau, qala rahimallahu taala la yubtada bisakinin kamitsli ma yuskanu dzut tahriki in waqfun sama. Jadi ini kaidah waqaf dan ibtida. Ini kaidah waqaf dan ibtida. Jadi sebelum nanti beliau akan menyebutkan kaidah yang berkaitan dengan fasl dan wasl, kata beliau la yubtada. Jadi tidaklah dimulai sebuah kalimat itu dengan sukun. Jadi al-arab takrah an yubtada al-kalimah bisukun. Makanya kalau ada kalimat yang awalnya sukun, misalkan di proses pembentukan fi'il amr, setelah dihapus harful mudhara'ah, jika yang setelah harful mudhara'ahnya sukun harus ditambahkan apa? Hamzatul wasl. Li'annal arab la tabda'u bisakin. Jadi ini beliau ingin menyebutkan kaidah dalam ibtida dan waqaf. La yubtada bisakinin. Jadi tidak mungkin dimulai kalimatnya itu dengan apa? Dimulainya kalimat itu dengan yang sukun. Maka kalau ada kalimat awalannya sukun, harus ditambahkan hamzatul wasl sebagai alat bantu untuk mengucapkan yang sukun tadi. Kamitsli ma sebagaimana apa? Kamitsli ma yuskanu dzut tahrik, sebagaimana yang berharokat itu mesti disukunkan. Sebagaimana disukunkannya dzut tahrik. Dzut tahrik itu yang berharokat mutaharrik in waqfun sama. In waqfun sama itu maksudnya in waqfun dhahara. Maksudnya kalau apa? Kalau misal ya sama itu arti irtafa'a saja. Ya, anggap saja arti di sini dhahara. Kalau misalkan terjadi waqaf, artinya kalau waqaf itu terjadi. Artinya yang namanya araf la taqifu illa ala sakin. Makanya ya yang namanya apa namanya yang namanya munawwan marfu majrur. Nah, itu nanti ditambahkan dengan apa saat diwakafkan dengan sukun. Atau misalkan yang
munawan mansub. Nah, agar dia diwakafkan dengan sukun caranya gimana? Ditambahkan alif tanwin. Itu kan semuanya biar apa? Biar dia wakafnya dengan sukun. Nah, jadi dalam kaidah wakaf itu kan kalau dia munawan marfu sama majrur kan udah jelas dengan sukun kan ya. Tapi kalau munawan mansub enggak. Dia enggak diwakaf dengan sukun, tapi agar tetap wakaf dengan sukun ditambahkan alif tanwin. Karena kan kita bilang zaida. Kan dia enggak wakaf dengan sukun. Berarti dengan fathah tadi kan. Tapi biar tetap wakaf dengan sukun gimana? Ditambahkan alif tanwin zaida. Nah, kalau ditambahkan alif kan berarti apa? Tetap berhentinya dengan sukun. Jadi ini kaidah ibtida bahwa Arab la tabda'ul kalimah bisakin, dan juga di kaidah waqaf bahwa Arab la taqifu illa ala sakin. Kalau tadi al Arab la tabda'u bisakin, kalau ini apa? Taqifu itu ala sakin. Kami telima yuskan wudu tahriki in waqfun sama waqa'a atau dhahara. Baru kemudian di selanjutnya beliau sebutkan kaidah di waqaf yang kita sebutkan tadi, kaidah di wasal dan fasal yang kita sebutkan tadi. Fakullu ma sahha biwaqfin wabtada al-faslu fihi qad ata muakkada. Ini tadi kaidah yang tadi kita sebutkan. Al-aslu fil kalimah allati yasihul ibtida'u biha wal waqfu 'alaiha huwal faslu. Maka kata Syekh, fakullu ma sahha, setiap kalimat yang bisa apa? Masahha biwaqfin, bisa berhenti pada kalimat tersebut. Wabtada, bisa memulai jumlah dengan kalimat tersebut. Al-faslu fihi, itu tadi fihi-nya kembali kepada mana? Kema tadi masaha. Al-faslu fihi masaha biwaqfin wabtada. Itu apa? Qad ata muakkada. Ini udah pasti ini. Dia nanti apa dalam penulisannya apa dipisah dengan kalimat yang lain. Ya tadi seperti yang kita contohkan ja'a zaidun. Kalau disebutkan ja'a zaidun bagaimana ya dipisah penulisannya? Ja'a ditulis terpisah daripada apa? Zaidun. Karena masing-masing dari kedua kalimat ini bisa wakaf pada akhirannya, bisa juga memulai jumlah dengannya. Nah, ini maksud dari perkataan saya di bait kedua, intinya ingin menyebutkan kaidah di fasal dan wasal. Berarti kan apa saat mafhum dari kaidah ini apa? Yang tidak bisa wakaf, yang tidak bisa ibtida dengannya, memulai jumlah dengannya. Ini nanti penulisannya apa saat? Wasal, dia disambungkan dengan kalimat yang lain. Ya kalau tadi kita bilang yang tidak bisa ibtida, wasalnya dengan yang sebelumnya, yang tidak bisa wakaf, wasalnya kepada apa? Yang setelahnya. Baru sekarang beliau ingin mentafsir ini kalimat-kalimat mana saja yang penulisannya itu disambungkan. Jadi kan asalnya apa saat? Fasal kan? Udah, itu tidak perlu dibahas. Berarti yang pengen dibahas itu apa? Yang muqabilul asal. Yang dia farq. Sekedar kita tahu muqabilul asal ya sudah, selebihnya berarti apa? Asalnya dipisah. Nah, yang disambung-sambung nih kalimat-kalimat apa saja disambung penulisannya dengan kalimat lain. Jadi kata Syekh, wa in taral lafdhaini mithla wahidi ka ba'labak wa mi'atin ma'zaidi. Jadi beliau di sini pengen menyebutkan ini. Ini yang kita sebut dengan murakkab mazzi. Jadi setiap isim yang di dalamnya ada tarkib, ini kita sebut dengan apa? Murakkab mazzi. Atau misalkan bukan murakkab mazzi ya, artinya dia misalkan gini saja, isim tapi isim ajami misalkan. Isim ajami ini kan misalnya kalau misalkan Sunda atau misalkan kalau daerah-daerah di Indonesia aja, Yogyakarta. Itu kan posisinya apa saat? Ya terdiri dari apa? Beberapa kata lah mungkin ya, beberapa susunan kata. Nah, ini murakkab mazdi atau isim-isim yang di situ ada tarkib ya dari isim-isim ajami. Nah, ini nanti dalam penulisannya semuanya harus diwasal. Wasal itu maksudnya apa? Disambung. Jadi nulis Yogyakarta itu ya semuanya disambung. Jakarta itu semuanya disambung. Jadi enggak Jakarta, enggak, semuanya disambung. Nah, jadi misalkan daerah-daerah asing entah di Rusia atau apa, entah katanya Khoshkan atau apa Moskow. Nah, ini semuanya disambungkan penulisannya itu yang dia isim di dalamnya ada tarkib, entah itu nanti katanya murakkab mazzi ataupun ya tarkib di isim ajami. Ini yang ingin beliau maksudkan wa intaral lafdhaini mithla wahidi. Jadi kalau kamu ada mendapati
dua kalimat tapi apa seolah apa satu kata. Jadi seolah ada susunan kata padahal apa itu satu kata yang sama. Ya, itu seperti apa? Kaba labaka. Nah, ini yang dia murokab mazi atau tadi kita bilang apa? Setiap isim ajami yang fihi tarkib artinya seolah di situ ada lebih dari satu kata padahal itu apa satu kata. Dan juga saat di kata mi'ah, ini yang disambungkan penulisannya. Kata beliau apa? Ma'zaidi. Ma'zaidi itu maksudnya apa? Ma'al adat. Ma'zaidi kata mi'ah ketika dia apa? Disambungkan dengan apa? Dengan angka. Ma'zaidi itu maksudnya ma'al adat. Jadi saat ini termasuk kalimat yang disambungkan penulisannya apa saat ini? Kita bilang apa? Yang dia murakkab mazzi atau apa saat isim ajami yang dia fihi tarkib kan. Terus yang ketiga nih apa? Kalimat mi'ah dengan tambahannya. Apa maksudnya dengan tambahannya? Seperti kata Syekh, adat. Tapi angka di sini saat yang perlu antum kasih catatan. Angka di sini itu kalau apa? Kalau dia belum dalam bentuk desimal. Maksudnya gimana? Kan nanti ada istilah gini. Khumus, sulus, ya kan? Rubu, ya kan? Nah, ini kan maksudnya yang kita maksud dengan desimal. Ini mi'ah disambung dengan angka yang bagaimana? Mi'ah itu termasuk ini disambung dengan tambahannya, maksudnya angka. Ini kita bilang angka yang masih dalam bentuk normal. Salasa, arba'ah. Berarti nanti arba'u mi'ah, salasu mi'ah. Tapi kalau nanti dia sudah dalam bentuk angka yang membilangkan desimal, khumus, rubu, nah ini dia nanti sudah dipisah. Jadi misalkan antum kalau nulis rubu'u mi'atin, 1/4 dari 100. Berarti kan 25. Rubu'u mi'atin itu dipisah tulisannya. Tapi kalau arba'u mi'atin 400, nah ini nanti apa disambungkan. Nah, ini disambung. Jadi ini perlu dikasih catatan ketika disebutkan wa mi'atin. Ya, termasuk lafadz yang ya seolah di situ ada dua kata padahal itu satu kata. Itu apa tadi? Murakkab mazzi atau mi'ah dengan tambahannya. Ya, mi'ah dengan tambahannya itu dia apa? Angka selama dia belum dalam bentuk dia belum dalam bentuk desimal. Angka desimal seperti apa? Thulus, rubu, khumus, sudus dan seterusnya. Kalau disambungkan dengan angka-angka yang menunjukkan desimal, nah ini nanti dia penulisannya kembali ke asal yaitu dipisah. Atau kata beliau aukana bil kalimati hadfun ajhafa. Ajhaf itu artinya zat dorro. Atau jika di kalimat, kan kita bicara apa saat penyambungan kan? Kapan kalimat tadi disambungkan? Atau pada kalimat tadi ada penghapusan. Ya, ini seperti yang pernah kita bilang. Apa saat di masalah apa nih pernah kita singgung ini? Di masalah penambahan haus sakat. Bahwa nanti apa? Ada beberapa kalimat, yaitu ghalibnya atau lumrahnya itu di fi'il. Dia mengalami penghapusan, Zat. Sehingga tidak tersisa dari hurufnya kecuali apa? Satu. Misalkan wa'a. Kalau kita ingin mengucapkan amarnya i. Artinya di situ apa? Di kalimat tadi ada penghapusan yang dia statusnya yadur. Yadur itu maksudnya apa, Zat? Ya kita tidak bisa lagi misalkan apa? Waqaf pada kalimat tersebut. Nah, ajhaf itu artinya apa? Yadur. Berarti apa? Menjadikan kalimat tadi tidak bisa lagi waqaf padanya. Asalnya kan wa'a, ya'i kan masih bisa kan? Ketika diucapkan amarnya ada penghapusan, terjadi penghapusan. Sehingga apa? Menyebabkan tidak bisa lagi waqaf. Ini namanya apa? Hadfun ajhafa. Ajhaf itu artinya apa? Dorro. Alladzi yaj'aluha la yastati wa la yasu al-waqfu 'alaiha kaman. Nah, ini yang seperti ini kata Syekh, ini nanti penulisannya apa? Disambungkan. Termasuk yang disambungkan penulisannya. Kalau tadi apa? Disebutkan di bait sebelumnya yang dia dua kata tapi terlihat apa? Ya dia satu kata tapi apa? Murakkab. Ya, dua kata tapi sebenarnya apa? Satu. Atau pada kalimat yang dia mengalami penghapusan sehingga tidak bisa lagi wakaf pada kalimat tersebut. Ini juga termasuk yang disambung ke mana? Disambung ke yang mana? Sebelum atau setelah?
Disambung ke mana? Ke sebelum atau setelah? Yang nggak bisa wakaf. Gimana? Di ke setelahnya. Fima ba'daha. Kenapa? Ya apa? Ya nanti ya apa namanya? Disambung dengan yang setelahnya ya itu untuk dituliskan. Makanya yang namanya i itu nanti apa? Disambung dengan apa, Ustaz? I itu disambung mana? Disambung dengan haus saket. Artinya kan disambung dengan apa? Penulisannya disambung dengan yang setelahnya. Dan ini termasuk maudhi kapan wajib ditambahkan haus saket. Au kana bil kilmati hadfun ajhafa au ufridat wad'an fasilha munsifa. Jadi kata Syekh, atau kalimat itu dari awalnya memang satu huruf. Ini contohnya apa? Huruful jar. Au ufridat wad'an itu bahasa kalimat-kalimat yang dari awal diucapkan memang jumlah hurufnya berapa? Cuman satu. Au ufridat wad'an. Secara peletakan awalnya memang udah satu apa? Huruf tunggal. Fasilha munsifa, maka sambungkan. Ini disambungkan tadi kemana? Fima ba'daha. Jadi yang mengalami penghapusan atau yang memang dari awalnya dia sudah satu huruf berarti la yasihul waqfu 'alaiha, maka penulisannya apa? Di wasl. Waslnya kemana? Al waslu bima ba'daha. Terus kata Syekh, wasil bima. Ini berarti yang keempat. Kalau di bait yang tadi ya, di bait ketiga, di bait keempat itu beliau nyebutkannya apa? Dalam bentuk kaidah. Nah, dalam bentuk kaidah. Intinya antum dapatin tadi dari yang mana di bait yang ketiga tuh, pokoknya yang murakkab masji atau dari isim ajami yang murakkab sama apa mi'ah yang disambungkan dengan angka. Terus yang di bait keempatnya ya itu apa? Kalimat-kalimat yang mengalami penghapusan sehingga hurufnya tersisa satu saja. Nanti dalam penulisannya wajib disambungkan maksudnya apa? Dengan haus sakti. Nah, atau apa? Dari awalnya memang sudah diletakkan tunggal. Ini juga disambungkan, intinya sambungnya kepada yang setelahnya. Nah, kalau setelah ini beliau ingin menyebutkannya apa? Berdasarkan kalimatnya yang akan disambung. Jadi tidak dalam bentuk kaidah. Jadi langsung apa? Oh, ini kalimat ini nanti disambung dengan kalimat ini. Nah, jadi kata Syekh, wasil bima. Sambungkanlah apa? Ma. Wasil bima, sambungkanlah dengan ma. Ma di sini kata siapa? Ma istifhamiyah. Intinya sebenarnya Ustaz ya, mau istifhamiyah ataupun mausulah, ma apa saja. Jadi ma itu nanti kenapa? Ada istifhamiyah, ada mausulah, ada nakirah, ada yang harfiyah. Ya, ini mau mausulah ismiyah atau mausulah harfiyah. Ala kulli Ustaz, mau ma apapun. Tapi di sini apa? Beliau menyebutkan yang ma istifhamiyah dulu. Nanti setelahnya di bait selanjutnya beliau akan bilang mausufatan. Jadi mau ma-nya apa saja. Intinya penulisan ma itu nanti disambungkan. Disambungkan kepada apa, Ustaz? Yang sebelumnya maksudnya. Jadi kata Syekh, wasil sambungkanlah dengan ma ini kata beliau diawali dengan istifham. Kenapa, Ustaz? Bedanya. Kenapa dipisah nih? Kenapa diurai? Seharusnya kan tinggal bilang apa? Wasil bima. Udah. Tapi kenapa disebutkan istifham? Bedanya istifham sama ma yang lain apa? Sama ma mausulah, sama ma zaidah, sama ma misalkan kita bilang manakirah. Itu bedanya apa? Bedanya terkait penghapusan alif di ma. Makanya diurai. Kalau ma-nya istifhamiyah, kan penulisannya nanti disambung kan? Disambung dengan kalimat-kalimat yang akan beliau sebutkan. Penulisannya disambung. Tapi apa nanti? Kalau ada penyambungan, kalau itu dengan harful jar, maka nanti alifnya dihapus. Kalau ma yang lain, dengan kalimat-kalimat yang nanti akan disebutkan dengan apa saja disambung, alifnya nggak dihapus. Itu aja bedanya. Tapi intinya ma apa aja dengan kalimat-kalimat yang akan beliau sebutkan itu nanti disambungkan penulisannya. Bedanya ma istifhamiyah alifnya dihapus, ma yang lain selain istifhamiyah tidak dihapus. Maka kata Syekh, wasil bi mastifhaminil disambungkan dengan ma apa saja? Enggak semua. Dilihat. Alba wasil bi mastifhaminil ba. Ba ini maksudnya baul jar. Wasil bi mastifhaminil ba wa ala kai hatta. Alba wa ala kai hatta an laman wa fi min wa ila. Ini kalimat-kalimat yang nanti dalam penulisan ini disambung dengan ma al istifhamiyah, misalkan bima. Alba itu berarti bima. Ala itu berarti apa, Ustaz? Alama. Alama. Alifnya, Ustaz, itu. Alif di ala itu kan asalnya maksurah kan?
Kalau sudah disambungkan dengan ma berarti apa? Jadinya tawilah, ditulis panjang. Karena dia sudah menjadi apa? Mutawassithatan aridah. Ditulis apa? Panjang ke atas. Alama alif di ma istifhamnya apa? Dihapus. Terus kaima. Biasa ini kaima ini nanti ditambahkan apa? Haus sakit. Kaimah. Ya sebenarnya apa ya Ustaz ya? Ya di alama. Ya alama juga begitu karena kan nanti ma-nya apa? Kalau waqaf itu harus ditambahkan haus sakit. Jadi misalnya bimah atau apa? Alamah. Kaimah. Kalau waqaf. Kalau enggak ya apa? Enggak perlu ditambahkan haus sakit. Karena kan nanti apa? Ma istifham ini setelah dihapus alifnya tersisa hurufnya berapa? 1 kan? Nah, ini wajib kalau waqaf apa ditambahkan haus sakit. Tapi kalau waqaf saja, kalau enggak ya enggak perlu ditambahkan. Bima taktub. Nah, ini kan enggak perlu ditambahkan haus sakit. Terus apa? Hatta ma. Ini hatta. Ini kan alifnya alif maksurah. Ketika disambung dengan ma jadi apa? Tawilah. Hatta ma. An juga an. Ini nanti annya gimana Ustaz? An. Apa yang terjadi? Nunnya ditulis enggak? Enggak. Kan sudah dibahas kan sebelumnya. Amma. An laman wa fi ma min tadi macam an apa nunnya enggak dituliskan lagi mimma ilama ini pokoknya saat ini apa huruful jar pokoknya apa ini semuanya apa huruful jar tamam saat ini semuanya huruful jar ya intinya kalau ma istifhamnya kan kalau sudah bersambung dengan huruful jar apa saat alifnya nanti mengalami penghapusan atau bisa jadi apa saat disambungkan dengan mudhaf. Kan kita bilang apa? Al-jar itu kan enggak hanya harful jar. Juga apa saat al-mudhaf. Nah, penulisannya pun disambungkan. Makanya kemarin kan kita sempat nuliskan Ustaz ya. Bisa babima. Itu bisa babima gimana? Disambung bisa babima tanpa ditulis alifnya. Bisa babima. Bimuqtadama. Jadi memang ma al-istifhamiyah ini penulisannya apa? Disambungkan dengan yang menjarkannya. Itu aja poinnya. Dengan yang menjarkannya. Dan nanti dengan apa? Dengan keadaan alifnya dihapus dan kalau waqaf ditambahkan haus sakit. Terus kata Syekh, mausufatan ma au takun mausulah. Kalau tadi kan yang istifhamiyah Ustaz ya, intinya dia disambungkan dengan apa? Yang menjarkannya, baik itu huruful jar atau apa isim mudhaf. Nah, sekarang yang ma yang ma selain istifhamiyah. Apa kata Syekh? Mausufatan. Mausufah itu maksudnya nakirah Ustaz. Ma mausufah itu maksudnya ma yang dia bermakna syai'. Yang dia bermakna apa Ustaz? Bermakna syai'. Mausufatan ma au takun mausulah. Au takun mausulah itu ma yang bermakna alladzi. Jadi ma mausufah itu yang dia bermakna syai'. Ya intinya ma nakirah biasanya disebutkan sebagai apa? Ma an-nakirah. Mausufatan ma au takun mausulah. Atau dia apa? Mausul berarti yang bermakna alladzi. Ini mausul itu mau mausul ismi atau mausul harfi. Katakan mausul itu ada dua, ada mausul ismi, ada mausul harfi. Kalau mausul ismi berarti dia bermakna alladzi. Kalau mausul harfi berarti dia bermakna apa? An. Kuliah nih pokoknya ma, mau dia nakira, mau dia alladzi, mau dia bermakna an. Katanya apa? Ya sambungkan juga dengan ma-nya itu apa? Bifi. Kalau yang selain istifhamiyah ini bifi, fi. Tolong Ustaz. Enggak semua huruf jar nih. Ini apa? Fi. Terus apa? An. Ya kan? Posisi nunnya enggak tuliskan nanti kan? Terus apa? Man. Bifi wa an. Terus man atau min? Man. Bifi wa an. Man. Terus apa? Takun. Enggak. Ini man. Jadi bifi sama an. Waman takun mausulah ini udah masuk ke man. Jadi kan tadi ma berarti selain istifhamnya disambung dengan apa? Dengan fi dan juga apa Ustaz? An. Dah dua itu aja berarti. Saat dengan fi dan juga an. Nanti alifnya ditulis enggak? Ditulis. Misalkan Ustaz ajib tu fi ma yaf'al. Ajib tu fi ma yaf'al. Maksudnya ajib tu fi ma yaf'al. Ajib tu fil ladzi yaf'al. Nanti apa? Disambung tapi tetap dituliskan alifnya. Jadi disambungkan dengan apa? Dengan fi dan an saja. Terus titik selesai dari ma.
Wa man takun mausulah. Man itu baru lagi saat itu man. Ini kalimat yang lain ini yang nanti penulisannya disambung kepada yang sebelumnya. Tadi pertama ma, baik istifhamiyah ataupun apa? Bukan istifhamiyah. Kalau istifhamiyah pokoknya disambung dengan yang menjerkan yang sebelumnya. Kalau sering istifhamiyah disambung dengan fi dan juga an. Nah, terus beliau jelaskan yang man. Wa man takun mausulatan wa dzatu wasfin wa dzatu wasfin ithrani ma wusilat. Terus wa man takun mausulah titik. Wa man takun mausulah maksudnya apa? Sebagaimana ma yang selain istifhamiyah tadi itu juga apa? Man mausulah. Man mausulah itu berarti apa saat? Man yang bermakna alladzi. Man yang bermakna apa? Alladzi. Kalau man mausulah itu sudah pasti mausulah ismiyah saja. Yang dia bermakna alladzi. Ini man mausulah ini saat. Ya apa kata Syekh? Begitu juga kalau mannya itu apa? Mausulah. Dia disambungkan dengan apa? Fi dan juga apa? An. Jadi fiman atau amman atau mimman termasuk apa saat? Yang bisa disambungkan apa? Min. Bisa. Ini nanti bisa untuk tambahkan kalau di man ya mimman karena sebelumnya juga kita sudah pernah bahas ya nanti keadaannya apa? Nun yang di minnya apa tuh dihapuskan seperti yang di an. Terus di bait selanjutnya wa dzatu wasfin ithra ni'ma wusilat wa kasru ainiha liwaslin qad thabat wa in tuzad ma ba'da rubbatat tasil wa qalla aw tala biha aidan usil wa dzatu wasfin. Ini saat yang dzatu wasfin itu maksudnya yang tadi ma yang dia bermakna asy-syai'. Wa dzatu wasfin itu maksudnya apa saat? Ma yang dia bermakna syai'. Jadi kan tadi sebutkan yang mausufah ya kan? Mausufah yang terus dia mausulah itu di ma disambung dengan fi an. Dan juga min dan juga apa saat? Man mausulah seperti hukumnya ma yang ghairul istifhamiyah. Terus beliau lanjutkan, yang mausufah juga selain ditambahkan atau disambungkan dengan fi dan an tadi, juga disambungkan dengan apa? Dengan kalimat nikmah kata Syekh. Jadi wadatu wasfin tu ma yang mausufah tadi, yang dia bermakna syai' gitu dia bilang. Ithra ni'ma wusilat. Ithra artinya ba'da. Ithra artinya apa saat? Ba'da. Ba'da ni'ma wusilat. Dia disambungkan dengan nikmah juga. Setelah nikmah. Kata Syekh wa kasru ainiha liwaslin qad thabat. Kasru ainiha maksudnya apa? Kasru aini nikmah. Dan keadaannya mengkasrahkan ain nikmah kalau udah ada penyambungannya dengan ma yang mausufah tadi itu apa? Qad thabat. Berarti nanti apa penulisannya dari nikmah ditambahkan ma jadinya apa saat? Bukan nikmah ma melainkan apa? Ni'imma. Ni'imma. Ainnya yang dia sukun kemudian dikasrahkan. Jadi ni'imma. Nanti diidghamkan mim yang ada di nikmah kepada ma'al mausufahnya. Makanya kan ni'imma ya'idzukum bih, ni'imma ya'idzukum bih itu maksudnya nikmah ditambahkan atau dimasukkan kepadanya apa? Ma'al mausufah yang dia bermakna syai'. Jadi ini terkait penambahan ma'al mausufah. Ini berarti apa saat? Penambahan. Selain tadi dia apa disambungkan dengan fi, dengan an, dengan min. Nah, juga apa disambungkan dengan khusus yang mausufah ma'al mausufah disambungkan dengan nikmah. Dan kalau nanti disambungkan dengan nikmah dituliskan setelah nikmah, nah maka nanti ain yang ada di nikmah dikasrohkan. Wa kasru ainiha liwaslin qad thabat. Dan mengkasrohkan ain di nikmah itu karena penyambungannya dengan ma'al mausufah qad thabat. Qad wujida dan dilakukan. Wa intuzad ma ba'da rubbatat tasil wa qalla aw tala biha aidan usil. Nah ini juga saat penambahan ma. Ini ma-nya saat ma zaidah. Tahu Ustaz ya? Ma-nya di sini apa ma az-zaidah. Maka kata Syekh wa intuzad ma. Ini maksudnya ma zaidah. Jadi kan saat ma itu ada istifhamiyah kan, ada mausufah, ada mausulah, ada zaidah. Ini zaidah nih. Ini yang pengen dibahas beliau zaidah. Intinya kan Anda bilang tadi saat ma itu dengan semua macamnya nanti disambung. Tinggal dilihat dia disambung dengan kalimat apa. Nah, kata Syekh wa intuzad ma ini ma zaidah. Ba'da rubba ditambahkan apa? Ba'da rubba, setelah rubba. Tattasil rubbama kan misalnya kan apa rubbama wa qalla qallama au talama biha wa qalla au tala biha itu maksudnya bima zaidah. Haknya itu kembali ke ma zaidah.
aidan usil, juga apa? Qalla sama tola disambungkan dengan maza zaidah. Nah, nanti saat qalla sama tola kalau sudah kemasukan ma zaidah, dia ini termasuk fi'il yang laisa lahu fa'il. Jadi kan apa? Likulli fi'lin fa'il kan kaidahnya saat likulli fi'lin fa'il. Tapi kalau qalla dan tola sudah kemasukan ma zaidah, maka apa? Laisa lahu fa'il kaman. Laisa lahu apa? Fa'il kaman. Qallama au talama biha ay bima zaidah aidan usil. Ini kita cukupkan di sini ya. Besok kita selesaikan. Insyaallah 5 bait lagi. Sebenarnya ya masih ini Ustaz, masih di ma ya yang namanya kalimat mausulah atau kalimat yang disambungkan penulisannya itu kan tidak banyak Ustaz. Berarti kan asalnya apa di bisa. Nah, yang banyak penyambungannya itu yang ma aja di sana. Itu kita selesaikan aja nih ya. Selesaikan aja kan? Tanggung kan ya. Terus kata Syekh wa fi syuruti, ini mazaidah tadi masih di mazaidah. Tadi apa disambung dengan rubba, qalla, tola. Terus apa? Wa fi syuruti mithlu dza'in wa ma salaha. Jadi wa fi syurut maksudnya apa? Wa fi adawati syurut maksudnya. Wa fi syurut maksudnya fi adawati syart. Jadi mazaidah itu juga ditambahkan di mana? Di adawatu syartin. Seperti apa kata Syekh? Mithlu dza in wa ma masalaha. Jadi kasih mithlu dza apa maksudnya ada atau syarat misal apa in wa ma masalaha min babia maksudnya apa tadi in atau aina mata haitsu saat ini kecuali mata intinya ini seperti yang dikatakan syarih semua ada waktu syartin in dan yang semisalnya di babnya itu di bab ada waktu syartin itu saat bisa ditambahkan setelahnya apa ma az-zaidah dan penulisannya apa disambungkan ditambahkan ma zaidah dan penulisannya apa disambungkan dengan ada waktu syartinnya kecuali apa mata kata Syekh wa fi syuruti mithlu dza'in wa masalah itu artinya syabaha yang menyerupainya min babiha min babi adawati syartin fal tu'lama maka ketahuilah ini kata Syekh. Terus saat dilanjutkan, ini masih ma lagi ma. Tapi masuknya apa ke yang masdariyah. Tapi masdariyahnya di sini apa? Masdariyah yang harfiah. Masdariyah ini berarti apa? Mausulah harfi yang Anda bilang tadi Zat. Kan mausulah itu ada mausulah ismiyah, ada mausulah harfiah. Nah, ketika disebutkan ma itu ma al masdariyah ini maksudnya apa? Mausulah harfiah. Kata Syekh, wal masdariyatu ma al masdariyah maksudnya. Wasluha ma'al masdariyah apa yang dia bermakna an. Yang dia bermakna apa an. Ini dia mausulah harfiah. Mausulah harfiah atau yang kita sebut dengan masdariyah. Wal masdariyatu wasluha qad yahsulu dzarfiyatun bi ghairi kullin tusalu. Ini saat ingin menyebutkan apa? Ma'al masdariyah itu disambungkan dengan kul. Disambungkan dengan apa saat? Kul. Kata Syekh saat kul ini kalau tidak dimaksudkan darinya idhofah sehingga nanti saat jadinya apa? Kullama itu maksudnya dhorof. Jadi kata segini wal masdariyatu wasluha qad yahsulu dzarfiyatun makna dzarfiyah maksudnya. Jadi masdariyah itu disambungkan. Ini penyambungannya itu nanti dengan kul saja. Saat kul yang tidak dimaksudkan darinya idhofah. Sehingga nanti kullama secara keseluruhan itu maksudnya apa? Menunjukkan makna dzarfiyah. Maka yang kita dapetin di ayat apa? Awa kullama ahadu. Ini kan awa kullama ahadu kan dia nanti dia bermakna dzarf. Setiap kali. Itu Ustaz. Jadi dia tidak dimaksudkan dari mana apa idhafah. Jadi wal masdariyatu wasluha qad yahsulu dzarfiyatun. Qad yahsulu maknanya nanti dzarfiyah. Bi ghairi kullin tusalu. Tidak dengan setiap apa dengan selain kul dia apa disambungkan. Maksudnya kul apa nih? Kul yang dimaksudkan darinya idhofah. Nah, ini dengan selain kul dia itu kemudian disambungkan maksudnya kul yang dimaksudkan darinya idhofah. Tapi kalau tidak dimaksudkan dari kulnya idhofah,
Berarti nanti dia disambungkan dengan ma. Ama itu, kullama itu secara keseluruhan dia bermakna apa tadi? Dzaraf. Kullama. Ini dzarfuz zaman nanti dia. Wal masdariyatu wasluha qad yahsulu. Apa dia disambungkan apa? Tadi dengan kul yang la yuqsadu bihi al-idhafah. Dzarfiyatun qad yahsulu bi wasli ma al-masdar dengan kul yang la yuqsadu biha al-idhafah. Tadi apa makna dzarfiyah? Bi ghairi kullin. Ini bi ghairi kullin tusalu ya, dengan apa, dengan selain kul yang tadi saat ya maksudnya apa? Idhafah. Terus saat wal waslu fi siyabi ma ma'rufu. Ini saat wal waslu ini berkaitan dengan ma juga, tapi ini ma-nya saat ma mausufah. Ini balik lagi ke ma al mausufah. Ini balik lagi ke mana saat ma al mausufah. Wal waslu fi siyabi ma ma'rufu. Ini ma-nya ma yang dia bermakna syai' saat. Dia yang bermakna apa? Asyai'. Siya ini yang bermakna misl. Ya, siya ini dia bermakna misl. Ini misalkan la siyama. Ini kan termasuk uslub yang kita bilang tafdil lah, bahwa yang tersebutkan setelah siyama ini kan apa saat? Ya artinya lebih daripada yang sebelumnya. Uhibbu Zaidan la siyama Amron misalkan. Nah, ini di penulisan siyama itu ada penambahan ma. Ini ma-nya ya kita bilang ma al mausufah yang dia bermakna syai'. Wal waslu fi siyabi ma ma'rufu. Penyambungan siya dengan ma itu ma'ruf kata Syekh. Warasfu inadmi lahu tarsifu. Maksudnya apa rasmu? Ini kaidah-kaidah imla, kaidah-kaidah rasm. Fi nadmi, di nazamku ini apa? Lahu tarsifu lahu itqan, lahu dhabat, tarsif tarti itqan. Nah, artinya yang beliau sebutkan di nazam beliau ini terkait kaidah-kaidah imla ini apa? Ya dia punya kemungkinan, punya dhabat. Artinya benar-benar memang sudah beliau perhatikan dengan baik, beliau tuliskan dengan baik. Nah, baru disebutkan di 3 bait terakhir. Ini beliau tutup manzumahnya dengan apa? Perkataan beliau nadhimuhu, ya memperkenalkan ya siapa yang menadzamkannya. Nadhimuhu Muhammadun Najlu Ali. Najlu itu artinya nasab, Ustaz. Najlu itu artinya keturunan, Najlu. Asal lah ya kita bilang ya. Naslu Ali. Jadi apa? Keturunan lah. Muhammadun Najlu Ali. Muhammad ibnu Ali ya kan? Muhammad bin Ali al-Bablawi kan nama beliau. Muhammadun Najlu Ali al-Maliki al-Bablawi Murtajil Ali. Ya Murtajil Ali ini yang mengharapkan apa? Kedudukan yang tinggi. Murtaji itu ya artinya apa? Yang mengharapkan kedudukan yang tinggi. Fi rabi'i syuhuri amasittati min ba'di alfin wa thalathimi'ati. Nah, ini belum menyebutkan ya tanggal beliau menyelesaikan penulisan nazam ini. Kata beliau fi rabi'i syuhur, di bulan keempat, amasittati, di tahun apa? 6 min ba'di alfin wa thalathimi'ati, 1306 maksudnya 1336. Fi rabi'i syuhuri amasittati min ba'di alfin wa thalathimi'ati falhamdulillahilladzi qad yassara sahala. Segala puji Allah yang telah memudahkan kamalahu ya penyelesaian nazam ini hatta bada muharrara muhaddaba. Sehingga ya kelihatan bada artinya apa? Dhahara ya baik. Dan insyaallah ini pertemuan kita terakhir di imla. Ya, silakan nanti saja dirujuk syarahnya sama di kitab-kitab Qaidul Imla. Intinya terkait wasal itu kan berarti kebanyakan apa saat penyambungan di mana? Di ma. Kalau man tadi pun apa? Man mausulah saja dengan fi dan an, dan juga beberapa kalimat yang murakkab atau yang memang dari awal ya peletakannya itu memang udah dengan satu huruf saja, atau di dalamnya terjadi penghapusan sehingga disambungkan dengan haus sakat. Ini untuk pembahasan terakhir al-wasl wal fasl, yang membahas tentang kapan kalimat disambung atau kalimat bagaimana saja yang disambung penulisan dengan kalimat lain, dan juga mana yang dipisah, al-asal, al-fasal. Adapun yang wasal ini seperti yang dijelaskan sama Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang fi rabi'i syuhur tahun